Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ibu, apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Amin ya robbal alamin. Gimana nih Bu Ibu keuangannya di awal bulan ini? Udah pada gajian kah? Udah pada ngebudgeting ulang kah? Bolehlah sharing ya di kolom komentar. Harusnya ini video aku tuh udah upload minggu yang lalu, cuman ada suatu keadaan yang menyebabkan aku nggak bisa voice over. Jadi ini akhirnya aku baru bisa upload di minggu ini. Aku mau sharing bagaimana cara aku mengelola uang yang dapatnya tuh nggak pasti, waktunya nggak tentu, jumlahnya pun pasti nggak tentu juga. Ada yang sama kayak gini juga nggak? Dan kalian mengalami kebingungan atau udah lancar-lancar aja? Sebelumnya, seperti biasa, ini aku sedang menuliskan pengeluaran harian aku. Buka-buka nota lagi karena aku tuh lupaan kalau soal harga barang. Makanya kalau belanja yang nggak ada notanya segera aku tulis semuanya. Biasanya di note HP dulu. Kalau yang ada notanya ya simpen aja notanya. Nulisnya nanti nggak apa-apa. Yang penting notanya nggak sampai hilang. Habis ditulis selalu ditandain pakai stabilo sesuai dengan kategorinya. Kalau ada waktu langsung ditandai saat itu juga, gak usah nanti-nanti. Gak tau juga kan di suatu saat nanti bakal ada kejadian apa yang mungkin aja nggak ada waktu buat nandain dan jadinya numpuk deh. Selagi masih ada waktu ya udah dikerjain sekalian aja, nggak usah ditunda-tunda, nggak usah nunggu besok-besok lagi. Selanjutnya aku mereview budget minggu lalu, masih ada sisa atau enggak. Kalau ada sisa dicek sisanya berapa dan nanti bisa dialokasikan ulang mau dikemanakan sisanya itu. Harapannya selalu ya semoga masih ada sisa ya kan Bu Ibu. Kalau masih ada lembaran-lembaran tuh udah paling happy banget sih. Alhamdulillah ini ternyata masih ada sisa dan alhamdulillahnya lagi masih ada yang merah bun. Full senyum lagi kan. Niat awalnya sih sisanya ini mau aku masukin ke tabungan, tapi setelah aku pikir dan ku timbang lagi, akhirnya uangnya aku masukin lagi ke dompet dan mau ku pakai sampai tanggal 30 Januari. Sampai 30 apa 31 ya Januari ini? Pokoknya itu ya sampai akhir bulan Januari. Walaupun sudah dikasih gaji lagi dari suami, gajinya itu mau aku gunain di awal Februari saja. Januari yang tinggal beberapa hari ini pakai uang minggu lalu dulu. Toh uangnya kan juga masih ada. Dan akhirnya nggak jadi nulis deh review mingguannya yang kemarin. Tidak lupa aku selalu mencatat pendapatan di income log. Walaupun pengalokasiannya itu untuk bulan Februari, karena gajinya di bulan Januari, jadi aku masukin di bulan Januari dulu. Kemudian aku membuat alokasi atau budgetingnya. Karena udah nerima gaji, yuk mari buat rencana keuangannya. Uangnya ini mau dikemanakan biar jelas arahnya dan tujuannya. Kalau di konten orang-orang banyak banget yang bikin anggaran belanja tuh atau mengalokasikan gaji dalam jangka waktu bulanan atau mingguan, dan gaji mereka pun rata-rata adalah gaji pasti yang setiap bulan ya mereka dapatnya tuh segitu. Itu akan susah banget sih kalau diikuti oleh aku atau kita-kita yang gajinya tuh waktunya nggak tentu dan jumlahnya nggak tetap, dan jarang sekali yang membuat contoh alokasi gaji yang tidak pasti itu. Jadi aku pun berusaha sendiri mempelajari dari mereka dan mencari formula sendiri yang menurutku nyaman, gak bikin tertekan, dan yang terpenting tidak hanya mengikuti standar orang-orang. Karena kalau mengikuti mereka yang alurnya itu tidak sama dengan aku, ya yang ada aku bakalan pusing sendiri. 3 tahunan terakhir ini aku banyak banget belajar mengelola keuangan rumah tangga, mencontoh konten orang lain, menggunakan metode A, B, C, dari metode-metode yang memperbaiki hingga metode yang bikin aku stres sendiri. Banyak yang udah aku coba sampai akhirnya sekarang udah pakai cara yang menurutku relate aja dengan hidupku sendiri, nggak nengok ke kiri kanan. Sesekali aku masih mempelajari cara orang lain. Yang penting kita tahu seberapa jauh kemampuan kita. Lakukan ATM, amati, tiru dan modifikasi, bukan plek ketiplek dengan orang lain. Karena keluarga kita beda, tempat tinggal beda, tanggungannya beda, kondisi ekonominya beda, dan tentu saja kebutuhannya juga berbeda.
Jadi gini cara aku mengelola gaji suamiku. Suamiku tuh gajiannya nggak tentu ya, karena gajinya harian dan kita LDM. Aku harus nunggu suamiku pulang dulu baru dapat gaji, dan pulangnya tuh nggak tentu guys. Paling cepat seminggu, paling lama bisa sampai 3 minggu baru pulang. Tapi itu tuh jarang banget, rata-rata sih 2 minggu sekali. Makanya tadi aku bilang gajinya itu nggak pasti. Setiap suami ngasih uang, aku sisihkan dulu untuk ditabung minimal 10%, tergantung berapa banyak uang yang dikasih. Aku nggak mau nabung di akhir, karena pasti nggak kebagian nabungnya. Setelah ambil untuk ditabung, dibagi-bagi untuk tagihan wajib setiap bulannya. Nah setelah kewajiban tercukupi, uang sisa aku simpan dalam dompet dan dikeluarkan seperlunya aja untuk sehari-hari sampai suami gajian berikutnya. Nah setelah suami gajian lagi, dicek nih uangnya ada sisa nggak. Kalau ada sisa dan gaji suami part 2 sekiranya mencukupi, bolehlah sisanya itu untuk ditabung lagi, untuk jajan, hiburan, atau untuk self reward lainnya. Bebasin aja lah, ini sih intinya yang bikin nggak makin stres ya. Tapi kalau sekiranya gaji suami yang part 2 ini ngepres, sisa gaji yang lalu bisa digunain lagi. Gak apa-apa banget kok, it's okay guys. Yang paling penting semuanya itu tercukupi tanpa harus berutang. Karena punya utang tuh gak enak, bikin hidup gak nyaman. Makanya kalau bisa tercukupi pakai gaji walaupun ngepas ya gak apa-apa banget. Mending pakai gaji sendiri aja. Jadi nggak perlu bingung lagi mengelola uang rumah tangga. Tidak perlu mengikuti standar orang lain dimanapun. Disesuaikan aja sama kondisi dan kemampuan masing-masing. Ketahuilah borosnya di mana dan jangan sampai kebablasan. Self reward itu boleh, jajan itu boleh, sesekali makan di luar boleh. Yang nggak boleh adalah berlebihan sampai mengganggu keuangan rumah tangga, bahkan sampai berutang untuk sesuatu yang tidak urgent. Belajar mengelola keuangan tuh nggak cukup sebulan 2 bulan, bahkan hingga tahunan loh sampai menemukan cara yang paling pas. Kalau baru mulai, please jangan nyerah dulu, lakuin terus, coba terus sampai merasa finansialmu menjadi lebih baik. Ganti-ganti metode boleh kok, biar tahu mana yang sesuai. Semangat ya untuk kita semua. Terima kasih yang masih setia nontonin aku ngoceh terus. Semoga ada yang bisa diambil manfaatnya ya teman-teman. Mari kita saling belajar. Mohon dimaafkan kalau kata-kata aku ada yang salah. Boleh di-subscribe juga dan nyalain loncengnya biar tahu kalau aku upload video lagi. Terima kasih untuk yang sudah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.